Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan bergegas ke kota Tianhang dan tiba di markas Kle Liu. Beberapa penjaga Kle Liu buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan sangat hormat, "Apakah Anda Tuan Yan Xiao?" Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyadari bahwa saat ini terjadi keributan di kota Tianhang karena namanya. Semua orang tahu bahwa Kle Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata penjaga itu menjadi lebih padat saat mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka segera meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiaoyan menuju ruang utama. "Kamu akhirnya kembali, aku pikir telah terjadi sesuatu padamu," kata Liu Qing buru-buru melangkah maju. "Aku baik-baik saja, hanya menghabiskan waktu memurnikan pil obat," kata Xiaoyan. "Bagus karena kamu baik-baik saja. Baru-baru ini Kle Liu menjadi jauh lebih hidup karenamu." Banyak faksi yang menyadari bahwa Kle Liu memiliki alkemis tingkat 7. Karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan denganmu. Cukup banyak yang datang. Di antaranya termasuk beberapa faksi yang kuat. "Mereka semua ingin tahu apakah kamu mau menjadi penatua kehormatan mereka," kata Liu Qing dengan wajah iri. "Tidak perlu, aku tidak berniat tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup," kata Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku juga tahu kalau kamu tidak akan menyukainya. Karena itu, aku menemukan alasan untuk menolaknya," kata Liu Qing mengangguk. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu sebelum mengarahkan percakapan ke topik utama. "Apakah kamu memiliki berita tentang mereka?" tanya Xiaoyan. Ekspresi Liu Qing menjadi serius saat mendengar itu. "Aku telah mendapat kabar. Xinlan yang kamu cari adalah anggota Kle Ye di wilayah Pil, nama lengkapnya adalah Ye Xinlan," kata Liu Qing. "Seperti apa kekuatan klan Ye?" tanya Xiaoyan. "Cukup kuat, namun Kle Ye saat ini sudah menurun dan menjadi yang terlemah dari 5 kle besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi Panatua di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 kle besar. Cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain," kata Liu Qing. Apakah kamu memiliki berita tentang dokter peri kecil? Apakah dokter peri kecil yang kamu maksudkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan?" tanya Liu Qing. "Benar, apa ada sesuatu yang terjadi?" kata Xiaoyan dengan serius. "Masalah tubuh racun telah yang menyebar di wilayah Pil dan membuat semua orang ketakutan. Bencana tubuh racun pernah terjadi sebelumnya di dataran tengah dan dianggap sudah musnah. Namun sekarang muncul lagi. Hal itu membuat semua orang nampaknya khawatir akan bencana besar," kata Liu Qing yang suaranya mengandung sedikit ketakutan saat dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. "Di mana dia sekarang?" tanya Xiaoyan. "Aku juga tidak yakin tentang lokasinya. Namun ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya. Di antaranya faksi Lembah Sungai Es. Dari yang kudengar Lembah Sungai Es sangat tertarik dengan tubuh racun ini, jadi mereka mencari dokter peri kecil," kata Liu Qing dengan ekspresi serius. "Dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama," kata Lin Yan dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Ekspresinya perlahan menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama mereka berpisah. "Lembah Sungai Es," gumam Xiaoyan dengan geram, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyi, dia akan membuat Lembah Sungai Es membayar harganya dengan darah. "Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan lembah es tidak kalah dengan lembah api membakar. Ada banyak ahli di sana dan mereka sangat sulit ditangani," kata Lin Yan yang merasakan niat membunuh di mata Xiaoyan dan berbicara dengan ekspresi serius. Liu Qing juga merasakan ekspresi Xiaoyan yang suram. Ia bisa menebak bahwa dokter peri kecil memiliki hubungan yang rumit dengan Xiaoyan. "Aku akan melakukan perjalanan ke wilayah Pil. Xinlan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Kalian semua sebaiknya tetap tinggal di kota Tianhang," kata Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. "Biarkan aku pergi denganmu. Aku sedikit tahu tempat itu," kata Lin Yan buru-buru berkata. "Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing."
Tidak banyak yang bisa kamu lakukan sehubungan dengan masalah ini, kata Xiao Yan seraya menepuk bahu Lin Yan. Lin Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia melihat keseriusan di wajah Xiao Yan. Kapan kamu berencana pergi? Tanya Liu Qing. Sekarang, kata Xiao Yan. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk mengatur lubang spasial untukmu, kata Liu Qing terkejut. Ingat, jika kamu menemui masalah, kamu bisa datang. Meskipun Kleliu tidak terlalu kuat, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu, kata Liu Qing dengan suara yang dalam. Xiao Yan akhirnya tiba di wilayah Pil. Matanya menyapu panggung batu dan menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di tempat itu. Berita terkini dari lembah sungai es. Siapapun yang menemukan wanita racun itu dan memberikan informasinya akan mengantongi hadiah besar dari lembah sungai es. Ekspresi Xiao Yan nampak berubah saat mendengar itu. Dia segera menoleh dan melihat seorang pria memegang setumpuk kertas dan menempelkannya di beberapa pilar batu. Xiao Yan perlahan berjalan menuju pria itu saat kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia melihat wajah Xiao Yi tergambar di atasnya. Sepertinya teman ini baru tiba di wilayah Pil. Wanita ini memiliki tubuh racun yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di dataran tengah beberapa waktu lalu. Cukup banyak faksi bekerja sama untuk mengejarnya. Namun wanita itu berhasil melarikan diri, kata pria itu tersenyum saat merasakan aura Xiao Yan yang tidak dapat dia singgung. Apakah lembah es telah bertarung dengannya baru-baru ini? Tanya Xiao Yan seraya memberinya sekantong koin emas. Benar tuan, setengah bulan yang lalu mereka bertarung. Lembah es telah mengirim Panatua Bing Yan dan Bing Fu. Kekuatan mereka ada di bintang 6 Douzong. Wanita itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang. Meskipun lembah es mengepungnya, dia bahkan berhasil melarikan diri dari Panatua Bing Yan dan Bing Fu. Namun, wanita itu menderita pukulan telapak mata langit dari kedua Panatua, kata pria itu menjelaskan sambil tersenyum. Xiao Yan kemudian berbalik dan bergegas pergi setelah mendengar cukup informasi. Di satu ruang pertemuan Kleye, nampak sedang terjadi pertengkaran. Seorang wanita berpakaian biru berteriak dengan marah. Aku tidak akan menikah dengan orang yang bernama Cao Lang itu. Teriak Xin Lan dengan kemarahan melonjak di wajahnya. Omong kosong, apakah kamu tidak menyadari situasi Kleye kita saat ini? Klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk Kleye kita. Apalagi Cao Lang juga adalah alkemis jenius. Dengan menikahinya, kamu tidak hanya akan mencegah Kleye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi kamu juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi, kata seorang pria tua dengan ekspresi tenggelam. Biarpun aku benar-benar menikah dengan Cao Lang, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama mengincar klan Ye kita, kata Xin Lan berteriak dengan marah. Kata-kata Xin Lan segera menyebabkan pria tua itu menjadi membosankan dan segera berbicara dengan suara yang dalam, jika ini tidak berhasil, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau kamu berencana mengandalkan orang jenius yang kamu bicarakan itu. Kamu melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi Kleye bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan ikut campur dalam masalah ini? Xin Lan nampak terdiam sesaat setelah mendengar itu. Dia tidak membantahnya, namun di saat Xin Lan terdiam, satu suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di ruangan besar. Kucing dan anjing juga tidak tertarik untuk membantumu menyelesaikan apapun. Suara yang akrab itu membuat Xin Lan terkejut dan membalikkan wajahnya yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kakak Xiao Yan, kata Xin Lan dengan gembira saat dia melihat Xiao Yan perlahan muncul di pintu masuk. Xin Lan, mengapa bisa terjadi, kata Xiao Yan dengan ekspresi suram, sementara matanya dengan acuh tak acuh menyapu semua orang di ruangan. Xin Lan tampaknya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan, wajahnya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, maafkan aku. Kamu siapa? Benar-benar berani menerobos masuk sembarangan, kata seorang lelaki tua berdiri dengan marah saat melihat Xiao Yan menerobos masuk. Beberapa tetua lain di sampingnya juga menatap Xiao Yan dengan geram. Xiao Yan melirik pria tua itu. Dia hanyalah seorang bintang 1 Douzong dan benar-benar mengabaikannya.
Satu-satunya orang di ruangan besar yang mampu menarik perhatiannya adalah pria tua yang duduk di kursi pemimpin yang merupakan bintang 6 Douzong. "Ikuti aku, bawa aku ke dia," kata Xiao Yan menatap Xinlan dan berbicara dengan suara dingin. Xinlan nampak tertegun sebelum mengangguk dengan semangat. Dia telah memimpin mereka ke dataran tengah dan tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika Xiao Yi jatuh ke dalam situasi berbahaya. "Kamu anak muda yang kurang ajar," kata Ye Chang berteriak dengan marah saat dia benar-benar diabaikan oleh Xiao Yan. Dia segera melambaikan tangannya dan kursi di belakangnya dengan keras melesat ke arah Xiao Yan. Namun kursi itu berubah menjadi abu sebelum bisa mengenai Xiao Yan. Ye Chang menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi yang terbakar menjadi abu. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan api hijau yang melonjak di tangannya. Xinlan buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan berteriak ketika dia melihat tetua keempat Ye Chang tidak berhenti. Bagaimanapun ada 3 ahli Douzong di klan Ye saat ini. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiao Yan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Xiao Yan juga mengabaikan teriakan Xinlan. Matanya menatap Ye Chang yang meluncur ke arahnya. Kilatan dingin melintas di matanya. Saat ini suasana hatinya juga sangat buruk karena dia mengkhawatirkan Xiao Yi. Ye Chang melintas dan muncul di depan Xiao Yan seraya mengayunkan tinjunya ke wajah Xiao Yan. Mendapati serangan itu, Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan menghantam tinju Ye Chang di depan banyak tatapan tertegun. Wajah semua orang menjadi kaku saat mereka melihat Xiao Yan yang tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, api hijau yang membungkus tinju Ye Chang menjadi padam saat beradu dengan telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan melihat Ye Chang di depannya yang ekspresinya telah berubah drastis. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Kekuatan liar dan kejam melonjak keluar dari telapak Xiao Yan dan menghancurkan semua pertahanan Ye Chang hingga tubuhnya terhempas ke dinding dengan keras dan memuntahkan darah. "Jika ini sebatas mengajarkan pelajaran, kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya," kata Xiao Yan melihat Ye Chang yang tersungkur. Suasana menjadi sunyi ketika mereka melihat Ye Chang memuntahkan darah dan pingsan. Xinlan tanpa sadar menutupi mulutnya dengan tangannya. Dia tercengang melihat Xiao Yan hanya menggunakan telapak tangannya untuk menyerang seorang Douzong hingga ia memuntahkan darah. "Ini baru kurang dari setahun namun dia sudah sekuat ini," pikir Xinlan. "Tidak heran Kleye telah menurun menjadi seperti ini," kata Xiao Yan melihat Ye Chang yang telah jatuh ke tanah. "Ayo pergi," kata Xiao Yan mengalihkan matanya ke arah Xinlan. "Berhenti!" teriak 2 orang tua yang berdiri dan muncul di depan pintu keluar. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari Ye Chang. "Teman muda, kau telah melukai seorang panatua. Masalah ini tidak bisa dibenarkan," kata Ye Chong yang duduk di kursi pemimpin dan berbicara dengan suara yang dalam. "Saya bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula saya masih ada urusan. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang," kata Xiao Yan menatap Ye Chong di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. "Xinlan adalah anggota Kleye, dia tidak bisa kamu bawa sesukamu," kata Ye Chong dengan ekspresi jelek. "Tetua pertama, kakak Xiao Yan adalah orang yang aku ceritakan sebelumnya. Dengan bantuannya, Kleye pasti bisa masuk ke kursi Panatua Menara Pil sekali lagi," kata Xinlan buru-buru berteriak. Ye Chong sedikit terkejut ketika mendengar itu. Dia mengerutkan keningnya dan kekecewaan muncul di wajahnya saat melihat usia Xiao Yan yang masih muda. Dengan usianya itu bagaimana dia bisa menjadi penyelamat Kleye seperti yang dikatakan Xinlan, pikir Ye Chong. "Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku memiliki caraku sendiri tentang masalah ini," kata Ye Chong. "Teman muda, jika kamu benar-benar diundang Xinlan, tolong tinggal sementara di Kleye dan izinkan kami mengaturnya sebagai tuan rumah," kata Ye Chong. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan. Ia jelas tahu niat mereka adalah untuk menahannya. "Saya tidak tertarik untuk membantu Kleye. Jika bukan karena Xinlan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang," kata Xiao Yan. Kemarahan muncul di mata Ye Chong ketika dia mendengar itu dan perlahan mengambil langkah maju. "Kalau begitu biarkan saya melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya," kata Ye Chong.
Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat Ye Chong berdiri. Kakak Xiaoyan cepat pergi, kata Xinlan dengan ekspresi berubah dan menoleh ke Xiaoyan. Douci kedua panatua yang memblokir jalan perlahan melonjak setelah mendengar kata Xinlan. Senyuman dingin terlihat di wajah mereka. Jika kamu benar-benar teman Xinlan, harap tetap tinggal di Kleye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik, kata Ye Chong menatap tajam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan nampak tak bergeming. Saat ini dia hanya peduli tentang Xiaoyi. Ikuti aku, kata Xiaoyan menoleh ke Xinlan sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu keluar dan mengabaikan kedua panatua yang menghalangi jalan. Tindakan Xiaoyan menyebabkan Xinlan sedikit terkejut. Ia merenung sesaat sebelum berbalik dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Kemarahan segera melonjak ke wajah dua panatua yang menghalangi jalan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang secara serempak. Tangan mereka mengandung kekuatan saat cakar mereka dengan cepat akan meraih bahu Xiaoyan. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan saat ia melambaikan tangannya dan boneka iblis muncul saat tinjunya menghantam cakar kedua panatua menyebabkan ekspresi keduanya nampak berubah. Sebelum mereka bisa mundur, tinju boneka iblis mendarat di tubuh keduanya hingga keduanya terhempas dan memuntahkan darah. Ekspresi Ye Chong menjadi serius. Matanya menatap tajam ke sosok boneka berwarna perak di samping Xiaoyan yang membawa perasaan berbahaya. Setelah menyerap petir pil, kekuatan boneka iblis telah mencapai bintang 7 Douzong. Kekuatan itu bahkan Ye Chong, bintang 6 Douzong, tidak dapat menandingi. Ye Chong menatap tajam boneka iblis. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara dan menatap Xiaoyan dan bertanya dengan heran, apakah itu sebuah boneka? Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kembali boneka iblis. Bisakah saya membawa Xinlan sekarang? Kata Xiaoyan. Ye Chong mengerutkan keningnya. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Saya adalah Ye Chong, tetua pertama dari Kleye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Kata Ye Chong seraya menangkupkan tangannya dan berbicara lebih sopan dari sebelumnya. Xiaoyan mengangguk sebelum berjalan keluar dari ruangan. Xinlan di belakangnya ragu sejenak sebelum menoleh ke Ye Chong. Tetua pertama, aku akan kembali setelah kakak Xiaoyan menyelesaikan masalahnya, kata Xinlan. Ye Chong tersenyum getir saat melihat situasi ini. Namun dia hanya bisa menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua pergi. Ye Chong melambaikan tangannya saat melihat Ye Chang dan lainnya berdiri. Lupakan, biarkan mereka pergi. Orang ini mungkin memang bukan orang biasa. Kleye mungkin harus bergantung padanya kali ini. Dia mungkin sangat kuat, tetapi kekuatan ini masih kecil dan jauh dari cukup untuk membiarkan Kleye memasuki kursi panatua di Menara Pil. Kita tidak bisa menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita kenal, kata Ye Chang dengan ragu. Kita tidak punya pilihan. Saat ini cukup banyak faksi kuat yang mengincar kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan Kleye akan benar-benar akan tamat, kata Ye Chong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiaoyan menarik tangan Xinlan saat membawanya keluar dari Kleye dan terbang keluar kota sebelum berhenti di puncak gunung di luar kota. Kamu harusnya menyadari masalah tentang Xiaoyi bukan? Tanya Xiaoyan. Xinlan nampak tertegun sebelum berbicara. Saat itu kepala gerbang Yusan mati di tangan kakak Xiaoyi karena tertarik dengan kecantikan kakak Xiaoyi. Hal itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun menyedihkan meletus. Akhirnya seseorang mengetahuinya dan akhirnya menyebar. Banyak faksi yang mengejarnya. Salah satunya adalah lembah es yang menyukai berbagai jenis tubuh unik. Mereka memiliki cara khusus untuk memindahkan jiwa seorang ahli ke dalam tubuh unik itu dan memperoleh kemampuan tubuh unik itu. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar itu. Saat itu tempat persembunyian kakak Xiaoyi ditemukan di lembah sungai es. Kakak Xiaoyi bertarung dan menderita luka serius. Kakak Xiaoyan, Xinlan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu, kata Xinlan dengan matanya yang memerah. Ini bukan salahmu, apakah kamu tahu di mana Xiaoyi sekarang? Tanya Xiaoyan. Aku tahu, aku telah menerima informasi yang dikirim oleh kakak Xiaoyi. Tempat itu disebut aliran Dewa Jatuh. Namun, tempat itu sudah dikepung. Cepat atau lambat kakak Xiaoyi akan ditemukan karena kondisinya yang terluka. Kakak Xiaoyan,
Apa yang kamu rencanakan sekarang? Kata Xinlan. Apalagi yang bisa aku lakukan, selain pergi ke tempat itu, kata Xiaoyan dan kilatan dingin melintas di matanya. Benar, di mana Ziyan? Kata Xiaoyan tiba-tiba teringat Ziyan. Dia mengatakan kalau dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang ke rumah, kata Xinlan. Pulang ke rumah? Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Identitas Ziyan selalu menjadi misteri baginya. Dia samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya Ziyan pasti sangat kuat. Aku harap gadis kecil itu baik-baik saja. Kita hanya bisa menemukannya setelah menyelesaikan masalah Xiaoyi, kata Xiaoyan menghela nafas. Dia sekali lagi menarik Xinlan dan melesat ke langit. Mereka perlahan mendarat di puncak gunung dengan dataran luas yang ditutupi banyak pecahan batu hitam dan retakan memanjang di depannya. Kabut hitam beracun nampak melayang dan menutupi langit. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya di kejauhan dan menemukan sekelompok manusia yang padat di dataran. Sepertinya mereka berniat mencari jejak Xiaoyi. Aliran dewa jatuh ini memang berbahaya. Namun, tempat ini menguntungkan Xiaoyi, gumam Xiaoyan. Xinlan mengangguk sebelum berbicara, kakak Xiaoyan, langit dipenuhi kabut racun. Karena itu, kita hanya bisa masuk dari bawah. Itu satu-satunya jalan menuju aliran dewa jatuh. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga tempat itu. Seperti apa kekuatan mereka? Tanya Xiaoyan. Mereka adalah Panatua Bingyan dan Bingfu yang telah bertarung dengan kakak Xiaoyi. Namun, masih ada satu Douzong yang lain, kata Xinlan. Bisakah kamu menemukan lokasi Xiaoyi setelah kita memasuki aliran dewa jatuh? Tanya Xiaoyan. Iya bisa, kata Xinlan mengangguk. Xiaoyan menghela nafas lega mendengar itu. Ia mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xinlan sebelum bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, mereka mendarat di luar aliran dewa yang jatuh. Pintu masuk aliran dewa yang jatuh berada di antara dua batu hitam yang menjulang tinggi di langit. Ada jalan yang cukup lebar untuk memasukinya. Namun, saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih dari lembah es yang menjaga di sekitar pintu masuk. Ayo pergi, kata Xiaoyan yang mendarat di tanah dan berjalan ke pintu masuk. Xinlan segera mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga di pintu masuk. Tatapan mereka yang tajam berulang kali menyapu jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk bersila. Udara dingin yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih yang menutup matanya sejak awal sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiaoyan di bawah, namun dia mengabaikannya. Meskipun cukup banyak orang tertarik ke tempat ini karena masalah tubuh racun, namun tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Meski merasa terkejut, dia tidak membuka mulut untuk menanyakan apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Bintang 1 Douzong tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Sudah beberapa lama Bingyan dan lainnya memasuki aliran dewa jatuh dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita itu, pikir Bingfu. Xiaoyan dan Xinlan berjalan ke aliran dewa yang jatuh tanpa halangan apapun di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Tanya Xiaoyan melirik sekelilingnya. Meskipun kabut racun tidak terlalu tebal, tapi mempengaruhi jarak pandang mereka. Ikuti aku, kata Xinlan dengan hati-hati melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan botol giok dan membukanya. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, sudah lama mati. Setelah disempurnakan kakak Xiaoyi, itu akan mampu menuntun kita padanya, kata Xinlan melepaskan tikus hitam kecil bersayap yang terbang dengan cepat menuju area barat aliran dewa jatuh. Cepat, ikuti, kata Xinlan buru-buru berkata. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat meraih pinggangnya dan tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam itu. Keduanya perlahan masuk jauh ke dalam aliran dewa yang jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Beruntung Xiaoyan memiliki api surgawi yang melindungi mereka dari kabut racun. Kecepatan terbang mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiaoyan tertegun dan segera meraih tikus itu sambil menarik Xinlan dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar.
Gunung menjulang tinggi muncul di depan Xiaoyan dan Xinlan dengan kabut racun mengalir di atasnya. Lebih dari belasan sosok putih berdiri di sekitar gunung. Mereka menatap tajam ke arah gua di puncak gunung. Wanita dengan tubuh racun, ikutlah aku dengan patuh ke lembah sungai es, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika kamu melakukannya, kata Bing Yan berdiri di langit dan menatap tajam ke arah gua saat suaranya bergema di langit. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah saat mendengar suara itu. Tatapannya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyusut ketika melihat sosok wanita. Dengan anggun berdiri di tempat itu. Mata wanita yang abu keunguan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.